seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Oke, jadi yang menjanjikan hidup kekal di sini adalah iblis, karena iblis mengatakan bahwa kamu sekali-kali tidak akan mati. Kalau kau makan buah pengetahuan itu, kamu tidak akan mati. Kalau kamu tidak akan mati, berarti kamu kekal. Maka makanlah. Akhirnya tergoda Hawa dan mempengaruhi suaminya. Mereka makan. Apa akibatnya? Kembali kepada ancaman Tuhan. Kapan kau makan, kau mati. Maka yang berlaku adalah ancaman Tuhan, bukan tipu daya iblis. Maka saya katakan kepada saudara, yang menjanjikan hidup kekal di Eden itu bukan Allah, tetapi iblis. Berarti kamu pengikut iblis, karena kamu telah berbohong mengatakan bahwa Adam diciptakan untuk Eden, kekal di sana. Saya minta dalil, kau nggak tunjukkan. Memang nggak ada. Justru di data dua-dua dikatakan apa? Nih, di data dua-duanya, Tuhan nggak mau Adam hidup kekal. Baca dua-duanya. Nih, lalu Tuhan dua-dua, berfirmanlah Tuhan Elohim, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai dia mengulurkan tangannya dan ia hidup dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk kekal selama-lamanya. Jedar. Tuhan tidak ingin Adam hidup kekal selama-lamanya di Eden. Yang menipu bahwa dia akan hidup kekal di Eden, iblis. Berarti kau itu pendeta yang jelas-jelas adalah wakilnya iblis yang sudah menipu jemaat dengan mengatakan Adam dicipta di Eden untuk hidup kekal, tapi ternyata yang menjanjikan hidup kekal itu adalah iblis. Saya simpulkan sebelum Anda menipu lagi untuk yang kedua kalinya. Saya simpulkan dulu. Saya simpulkan. Yang ada di Kejadian 3 yang menjanjikan hidup selama-lamanya alias kekal, iblis. Iblis. Yang tidak ingin Adam hidup kekal di Eden adalah Elohim atau Allah. Anda memutarbalikkan fakta. Kembali saya bertanya kepada saudara, tolong, ini sesi kedua, tolong tunjukkan dalilnya di mana Adam dicipta untuk kekal di Eden. Tadi dalil yang saya tunjukkan, iblis yang menipu dengan mengatakan akan kekal di Eden, padahal Tuhan menciptakan Adam itu untuk kekal, untuk apa? Tidak ada kekal di Eden. Terima kasih sahabat Bastian. Silakan Anda tunjukkan datanya. Anda gagal. Silakan. Silakan buka mic-nya, silakan Anda menipu lagi, silakan. Silakan. Syukran sahabat Bastian, barakallahu fiik. Masya Allah. Silakan. Kalau kamu masih lagi memute, kamu jadi pengecut. Ya, Anda ngomong pada saat saya ngomong. Giliran Anda ngomong, Anda larang saya ngomong. Ini pendiskusi yang baik. Saya melarang Anda. Loh, tadi saya mau menyela. Tadi saya mau menyela, Anda larang. Bukan. Biarkan saya menyelesaikan. Bukan giliran begitu. Anda. Karena apalagi Anda alasannya? kan bertanya untuk mana dalilnya. Nah, Anda tidak menemukan dalil. Sampai ke dalil, bagaimana saya mau sampai ke dalil kalau Anda nyala terus? Oke, baik. Oke, kita baik. Teman-teman, sekarang sekarang saya kasih sesi kedua. Tunjukkan dalilnya bahwa Tuhan menginginkan Adam hidup kekal di Eden. Tadi yang Anda tunjukkan iblis yang mau Adam kekal di Eden dengan memakan buah, kamu tidak akan mati, melainkan hidup selama-lamanya. Itu janji iblis. Teman-teman, sekarang giliran Anda untuk yang kedua kalinya. Silakan. Teman-teman, saya saya mengajak semua 13.000 orang yang menyaksikan ya di sini. Kita kaji ya teman-teman bersama-sama ya. Kita buktikan semua ini pembohong, tukang ngibul ya. Ini ya. Anda ngatain saya pembohong, tukang ngibul. Makasih. Iya, makanya saya mau buktikan. Kamu membohongi kita di sini. Saya mengatakan iblis yang menjanjikan Adam dan istrinya hidup kekal selama-lamanya di surga, bukan Tuhan, bukan Elohim. Elohim justru tidak mau. Elohim justru tidak mau Adam kekal di Eden. Saya buktikan data. Tadi Kejadian 3 nomor 2223. Silakan. Begini Bang Suma, saya mengatakan pembohong
Karena kamu berusaha memutarbalikkan Anda yang kebutuhan. memutar balik. Siapa yang Makanya saya menjanjikan hidup katakan, kekal di situ? Dengarkan dulu, ntar kita bukti aja. Makanya saya Siapa katakan, yang menjanjikan buktikan. hidup Apakah selama-lamanya Bang di Suma situ? ini sebagai pembohong atau menyampaikan satu kebenaran? Mari kita kaji. Pertanyaan saya kepada saudara, Udah, kita siapa buktikan yang aja, Bang menjanjikan? Suma. Siapa yang menjanjikan buktikan hidup aja. selama-lamanya di situ? Iblis Mau atau Elohim? menghindar lagi? Enggak, saya tanya, siapa menghindar yang nggak? menjanjikan? Kalau kamu Siapa menghindar, yang udah, saya nggak perlu dari ini. Pendeta Mau Leo, menghindar nggak? siapa yang menjanjikan Ya. hidup selama-lamanya di Eden? Iblis Makanya, atau Elohim? kita bahas Jawab. ya. Kita bahas ya. Silakan. Jangan menghindar ya. Jangan menghindar, Bang Suma. Oke? Begini ya, kita bahas ya dari ayat yang terakhir. Jangan melakukan red hearing. Ya. Menghilangkan Siapa yang jejak menjanjikan dari hidup pokok. selama-lamanya di Eden? Jangan melakukan red hearing. Iblis atau Elohim? Jangan Jawab. melakukan red hearing. Jangan melakukan falasi Jawab, berulang-ulang. jangan menangis, jangan menangis. Jawab Udah saya saya. jawab. Silakan. Siapa Ya, yang teman-teman, menjanjikan dengarkan teman-teman semua hidup ya. kekal di situ? Siapa yang ya. menjanjikan hidup selama-lamanya di situ? Iblis atau Elohim? Jawab. Ya, oke. Kita buktikan aja ya. Poin yang terakhir saya menanggapi dia ya. Nanti kita merujuk ke atas dari paling akhir dulu. Ya, ayat 22 ya. Teman-teman kita kaji ya secara gamblang ya dengan ilmu bahasa yang sederhana. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tak tahu tentang yang baik dan yang jahat ya. Ya, bukan kekal. Jadi, tapi sekedar tahu. Iya. Lanjut. Ya. Kalau tahu berarti kan ngerti Iya, tapi akibat bukan dari kekal. baik dan jahat. Tapi bukan hidup Udah, kekal. sabar. Iya, sabar. Maka sekarang lihat loh, karena manusia tahu baik dan jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya. Artinya jangan, entar dulu. Jangan sampai dia hidup kekal. Jangan dengarkan, biarkan saya meneruskan ini. Artinya jangan sampai manusia itu mengulurkan tangannya pada pohon yang satu lagi loh ya. Jadi ada dua pohon di situ, ada pohon yang lain ya. Nah, jangan sampai dia mengulurkan tangannya untuk meraih pohon kehidupan. Disebut kalau dia meraih dengar dulu. Kalau dia meraih kehidupan, efeknya ya. apa? Kalau dia meraih efeknya apa? Gitu loh. Bentar ya. Kamu boleh mendengar nggak? Oke. Kalau dia meraih apa akibatnya? Iya, ya saya turuti, saya manjain kamu lagi ya. Kalau dia makan Ya, sudah, ilmu saya itu tadi, jawab. pohon kekal, jawabannya apa? Silakan. Aduh, Suma. Saya prihatin. Jangan lebay kali. Ya. Jangan lebay. Kalau Ya. sampai Adam Saya makan buah oke. pohon kekal, apa efeknya? Adam akan Oke, ntar dulu Bang Suma, jangan framing. Adam akan Jangan jawab menurut artinya di situ ada buah pohon hidup kekal. pohon ya. kekal. Nah, kalau Adam makan, kekal ya. maka Adam akan garis bawahi kata kekal. kal. Ya, garis bawahi ya Bang Kalau ya. Oke. ya. Jadi Kalau jangan Adam makan, sampai kalau Adam makan, maka Adam akan kekal, betul? Betul? Maka Tuhan menjaga Oke, supaya jangan Adam kekal. Kamu yang mau menjawab, kamu mau suka jawaban saya atau kamu mau jawab sendiri? Kita Kamu kan bertanya ke tiktokan. saya. Iya, tiktokan. Kamu kan Ketika oke, Adam jadi makan, artinya ketika Adam makan sudah, pohon buah kekal, maka dia akan kekal. Tuhan mau nggak Adam makan buah kekal itu? Tuhan mau atau Tuhan tidak mau? Dengarkan, makanya ya, dengarkan narasi saya ya. Jadi gini, Tuhan mau atau jangan Tuhan tidak mau? sampai dengar. Sebab akibat ya, jangan sampai manusia itu mengulurkan tangan dan memakan buah itu. Kalau dimakan artinya apa? Manusia Kekal. mengalami hidup kekal. Benar? Nah, berarti Tuhan nggak mau dia Sudah, kekal di sabar, Eden. sampai itu. Sebentar. Berarti Tuhan nggak Bentar. mau. Framing loh. Lalu kenapa Tuhan melarang? Artinya Bang Suma, oke, dengar. Teman-teman begini, dengar. Kita kaji bersama-sama ya dengan teman-teman ya. Artinya Bang Suma sudah menyetujui. Artinya kalau misalkan manusia mengulurkan tangan dan memakan buah kehidupan itu kekal, artinya risikonya kalau manusia memakan buah itu,
maka manusia akan mengalami apa? Kekal. Mengalami apa? Hidup kekal di Eden. Oke. Nah, di Eden. Tuhan mau nggak? Udah, Tuhan mau nggak? Tuhan mau nggak? Ntar dia dulu. hidup kekal. Bukan soal mau nggak. Ya. Perhatikan kaidah bahasanya. Kan Tuhan menghalangi. Perhatikan esensi. Nah, Bukan silakan. soal mau dan tidak. Bukan mau dan tidak. Coba berdiskusi di situ Tuhan nggak mau. berdiskusi dengan nalar yang bagus. Selama ini kan kekurangan kamu di situ, Bang, ya. Tuhan kamu mau sering nggak? menabrak logika kamu sendiri, ya. Tuhan mau Saya bawa nggak? pada pengertian. Nah, dengar. Jangan ya. sampai Makanya di sini ya. Tuhan berfirman, Bentar, ya. jangan sampai, Dengar, ya. jangan Artinya sampai, begini, teman-teman. Ya, jadi jangan Tuhan sampai mencegah supaya Adam mengulurkan tangannya. Iya. Artinya teman-teman, kita sudah sepakat ya, Bang Suma juga sepakat. Artinya kalau buah itu dimakan, manusia hidup kekal atau tidak? Kekal. Kan hidup kekal. Ah, sekarang Oke, Tuhan mau sekarang nggak? Saya lanjutkan. Tuhan Bentar, mau dulu. nggak supaya dia kekal? Jawab. Teman-teman, saya nggak bisa berdiskusi dengan kayak gini. Saya sudah ikuti maunya, kekal. Ya. Sekarang pertanyaannya, apakah gantian Tuhan dong, saya mau jawab. Adam Udah, kekal sekejap. di Eden? Oke. Poinnya bukan soal mau dan tidak. Loh, jangan Poin yang kita sampai, bahas pada- jangan sampai dia mengulurkan tangannya. Berarti dia nggak mau. Tuhan nggak mau Dengarkan. Adam hidup bukan kekal soal di mau Eden. dan enggak. Teman-teman, jelas antara mau pemahaman tidak di mau. sini bukan coba Bang Suma menyimak dengan bagus ya arti ayat ini supaya jangan membawa penipuan. Ya, Anda yang menipu. Makanya saya Anda yang menipu buktikan. di sini. Makanya kita buktikan siapa yang menipu. Oke. Apakah Elohim mau supaya Adam tanya kekal? terus. Sementara kamu sudah kan kita ingin membombardir saya dengan membuktikan. pertanyaan, Kan kita tetapi ingin satu membuktikan. pertanyaan kamu nggak jawab-jawab. Kan kita ingin Kamu cuma membuktikan. bisa ya. Kan kita Kamu ingin cuma bisa melakukan membuktikan. hearing terus. Loh, correct hearing bagaimana? Jangan Apakah tantrum, Tuhan, teman. apakah Tuhan mau Adam kekal di Eden atau tidak mau? Jawab. Mau atau tidak mau? Persoalannya esensi dari memakan buah itu dulu, bukan soal mau dan tidak. Soal mau dan tidak itu yang kedua. Oke. Yang pertama esensi. Kamu ngerti kan apa itu esensi? Tahu. Oke. Tapi Ya. dengan ada sabar dulu. Tahan dulu. Silakan. Itulah mau framing Silakan. lagi. Silakan. Artinya esensi di sini ya. Silakan. Kalau manusia mengulurkan tangan dan meraih buah itu dan memakannya, di sini esensinya. Kalau dimakan, artinya manusia kembali mengalami hidup kekal, tidak mati. Kenapa tidak mati? Karena sudah mengkonsumsi buah yang dilarang itu. Oke? Pintar. Itu esensi ya. Oke ya. Pintar. Artinya di sini bahwa manusia mengalami hidup kekal, itu intinya. Iya. Nah, Tuhan Sekarang tidak mau. Dengar. Tuhan mau atau tidak mau? Saya bawa pada pengertian Bang Suma. Tuhan untuk mau atau membuktikan tidak mau? Siapa yang bohong? Saya bawa pada pengertian untuk supaya membuktikan siapa yang bohong di sini. Ya. Tuhan oke. mau atau tidak mau? Nah, artinya Tuhan tahu kan kalau manusia berhasil memakan itu kan manusia mengalami hidup kekal kan? Gitu kan? Itu Iya, esensinya. Iya. Nah, Iya. Tuhan mau artinya nggak? Tuhan sabar saya jawab. Artinya di sini Tuhan mencegah, betul kamu bilang, saya akui. Mencegah entar. Mencegah apa? Ya, mencegah untuk apa? Supaya manusia jangan hidup kekal. Artinya manusia bisa hidup kekal. Ya. Manusia bisa hidup kekal kalau dia makan. Makanya Tuhan dengarkan. Makanya Tuhan ya mencegah supaya manusia tidak mengalami hidup kekal. Gitu loh, Bang Suma. Ya. Berarti Tuhan Artinya tidak mau supaya, Adam. Berarti Tuhan tidak mau Adam supaya Adam kamu kekal di cuma Eden. bisa Udah gitu, selesai. Bang Zuma. Selesai. Enggak selesai, enggak. Kita belum pada dosa warisan. Kamu mau menyerah? Mau menyerah? Udah Takut saya selesai. membuktikan tentang kebohongan Udah kamu. selesai. Udah selesai bahwa ternyata tidak Artinya ada kalau manusia dalilnya. makan, manusia hidup kekal, Leher kan? saya nggak jadi dipotong. Ya. Alhamdulillah. Masya Dia Allah. nggak mau jawab kalau manusia bisa hidup kekal. Berarti gitu loh.
Berarti Bantah. selama ini Udah, Bang 2000 Suma. tahun Kamu nyerah, Bang Kristen Suma. telah melakukan penipuan kepada manusia Parah dengan gitu mengatakan logika kamu, ya, Adam Bang Suma. mewariskan kamu dosa. telah memutarbalikan. Kamu telah memutarbalikan apa Allahu yang Akbar. Allah katakan. Allahu Kamu Akbar. telah menjadi sarana iblis 2000 tahun demi menjaga Kristen gengsi telah kamu, tertipu. Ya, 2000 saya tahun. mau ajak kamu ya 2000 tahun. bahwa siapa yang menipu di sini 2000 kamu nggak tahun mau. Kristen Takut ditipu saya dan menelanjangi menipu. kamu sebagai penipu di sini ya. Takut 2000 saya menelanjangi tahun. bahwa kamu lah 2000 menjadi tahun penipu. Kristen ditipu dengan Penipu jurus itu berasal dosa dari waris. iblis ya. Saya kembali Penipu itu lagi. dari iblis. Saya masih kasih kesempatan. Dia Saya kasih menipu kesempatan. Yang menipu dengan mengatakan kau akan hidup Buktikan kekal di dulu surga ayat ini. Tuhan Belum clear, atau Bang Elohim. Suma. Jangan loncat-loncat kayak kodok. Lah, kita sudah membuktikan selesai. ayat ini ya. Tuhan Belum tidak selesai. menginginkan. Karena kamu menipu. Tuhan tidak menginginkan. Kamu Tuhan tidak menginginkan. esensi kehidupan, ya. Kamu Tuhan mengisahkan tidak esensi menginginkan. pembahasan dari kejadian. Iya, Tuhan tidak menginginkan. Untuk apa? Supaya manusia hidup lagi kan? Hidup kekal kan? Supaya hidup kekal. Artinya supaya manusia hidup kekal kan? Dan Tuhan tidak menghendaki itu. Ya, Tuhan tidak menghendaki Berarti Adam. Tuhan tidak menghendaki Adam hidup kekal di Eden, betul? Artinya kalau Tuhan, dengarkan ya, Tuhan memang tidak menghendaki. Artinya Tuhan larang, dengarkan. Tuhan larang agar supaya manusia jangan hidup kekal. Berarti untuk hidup kekal memang bisa terjadi. Sudah, Ketika manusia Udah selesai. buah hidup kekal itu, ya. Udah Begitu selesai, cara udah berpikirnya, selesai. Bang. Iya. Sudah selesai. Saya sudah dengar. Sudah selesai. Dengarkan. Saya sudah menyatakan, teman-teman di ternyata sini, Tuhan saya sudah tidak menyatakan. menghendaki Artinya, Adam manusia hidup kekal mengalami di hidup kekal. Eden. Kalau manusia Dah makan selesai. itu, makanya Tuhan tidak menghendaki. Betul, tidak menghendaki. Masolang Tidak generasi. menghendaki manusia untuk hidup kekal. Hancur gereja, Karena hancur manusia gereja. bisa hidup kekal. Hancur jemaat Begitu, pada Bang Suma, kabur. cara berpikirnya. Saya prihatin dengan cara kamu berpikir, Bang Suma. Udah selesai. Ya. Tuhan tidak menginginkan selesai. Adam hidup kekal di Selesai karena Eden. kamu Titik. Udah berusaha selesai. menutupi tentang kebenaran. Kamu berusaha untuk Udah selesai. berdusta di sini. Tidak ada dusta di sini. Memang selesai. Selesai. Tuhan Kamu tidak menginginkan. Mau menerima Tuhan- bahwa manusia Tuhan- hidup kekal. Manusia Tuhan bisa hidup tidak kekal. menginginkan. Kalau manusia memakan pohon kehidupan. Tuhan Itu kan? tidak menginginkan Kalau Adam artinya hidup kan kekal. Tuhan tahu bahwa manusia bisa hidup kekal. Bisa, Saya tapi mau Tuhan berikan menginginkan. analogi. Tuhan menginginkan atau Iya, tidak? Intinya Tuhan tahu bahwa manusia hidup kekal. Tuhan Tuhan hanya mau tahu, nggak? Semua mengatakan tidak tahu. Tuhan hanya tahu mau bahwa tidak? manusia bisa hidup kekal, tapi Tuhan cuma mau tidak? Mau mengatakan tidak. Aneh ya. Tuhan mau tidak? Kamu mau melawan logika Tuhan? Tuhan mau nggak kalau Adam hidup kekal Tuhan di Eden? tahu kalau Adam makan buah itu hidup kekal. Dia pelintir gitu teman-teman. Ya, itu loh dasar Dia logikanya. pelintir. Pertanyaan Tuhan saya, tahu. apakah Tuhan, Logika berpikir di apakah situ, Bang Tuhan Suma. mau agar Logikanya Adam hidup di situ, kekal? Bang Suma. Artinya Tuhan tahu, Tuhan sadar kalau Adam memakan buah itu, mereka mengalami hidup kekal. Tuhan mau Itu nggak itu intinya. terjadi? Tuhan mau nggak itu terjadi? Bukan soal Tuhan mau. Artinya potensi untuk hidup kekal. Itu Tuhan Sekarang tahu. pertanyaan, Tuhan mau tahu nggak dia hidup kekal? Bukan Tuhan soal mau tidak? Tapi intinya, Tuhan mau tidak? Pertanyaan kamu bisa tidak? Ya. Tuhan mau Manusia hidup tidak? kekal. Saya Tuhan nyatakan, mau tidak? memang manusia hidup dalam kekekalan. Ya, kekal seperti Tuhan dia. mau. Tuhan mau Tetapi tidak? ketika dia berdosa, manusia tidak kekal. Sekarang Tuhan mau ada jalan tidak? keluar, ada hidup kekal. Hidup Tuhan kekal mau itu tidak? akan terjadi dengan Tuhan mau hidup tidak? kekal itu akan terjadi jika manusia dimakan buah itu. Itu intinya. Nah, Tuhan mau nggak Sekarang saya ada tanya, makan? kalau manusia makan buah itu, kekal dia enggak? Kekal. Sudah, itu jawabannya selesai. Ya. Nah, sekarang Tuhan mau nggak? Kamu mau buktikan tantangan kamu? Tuhan Nggak perlu. mau tidak? Tuhan Nggak mau perlu tidak? buktikan tantangan kamu, ya. Tuhan mau Udah ya? tidak? Bukan kata mau. Tuhan. Tetapi Loh, kenapa? bisa tidak. Menurut Pertanyaannya, Tuhan. Tuhan pertanyaannya, tahu. pertanyaannya. Tuhan tahu. Jawab. Tuhan tahu enggak? Wih, Kalau manusia benar-benar makan itu penipu. manusia hidup kekal enggak?
Gitu loh Bang Suma logikanya, ya. Penipu. Saya nipu di sini, siapa yang nipu di sini teman-teman? Leo penipu. Siapa yang nipu di sini teman-teman? Leo penyesat. Bang Suma mau melawan Tuhan. Bang Suma lebih tahu dari Tuhan di sini, ya. Pendeta Bang Suma penipu. mau lebih. Bang Suma mau lebih tahu dari Tuhan. Pendeta ya. Edi Kamu Leo membuat penipu. Karena kamu mengikuti jejak si iblis. Penipu. Kamu membuat penipuan. Karena kamu yang telah menjadi mau pengikut Tuhan, si iblis. yang mau Adam Allah tahu hidup manusia kekal kalau di makan buah Eden itu, cuman iblis. Allah tahu kalau manusia Iblis makan yang buah itu, bermimpi. manusia hidup kekal. Iblis Manusia hidup mau kekal. agar Ya, Adam Bang Suma tertipu. mempelintir, Tuhan menghindari tidak kata itu. mau. Kau yang Logika mempelintir. kamu ternyata Bang Suma kamu, nggak nyampe, ya. kamu Bahlul. Logika Kau yang kamu menipu. nggak nyampe, Kau ya. yang menipu Udah. Bahlul. Kau yang nipu Bahlul. Tengoklah ini saudara-saudara Kristen se-Indonesia. Tengok pendetamu. Tengok pendetamu. Lihat pendetamu itu. Lihat. Plototin pendetamu itu. Plototin pendetamu. Masya Allah, barakallah fiik. Masya Allah. Subhanallah. Barakallah fiik. Terima kasih sahabat. Tengok itu teman-teman sekalian. Lihat betapa jahatnya agama dia. Lihat, agamanya memang sudah mengajarkan untuk jahat. Penipu, pembohong, penipu besar. Seorang pendeta melakukan penipuan dengan memelintir dalil dari kitabnya orang Yahudi. Jelas-jelas di data nomor 4, iblis berkata kepada perempuan itu, ketika engkau makan buah, engkau tidak akan mengalami kematian. Engkau akan hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya berarti iblis menjanjikan kekal. Baca nomor 4. Nomor 5-nya, iblisnya juga mengatakan, mengulang perkataan yang muaranya sama. Bila mana engkau akan memakannya, maka kamu akan hidup kekal. Itu kata iblis. Makanya Hawa makan karena tergoda hidup kekal. Tapi ternyata bohong, iblis menipunya. Nah sekarang tampil seorang pendeta besar, pendeta Edi Leo, pendeta besar. Pendetanya orang Kristen yang dia bayar tiap bulan perpuluhan, telah melakukan penipuan yang dahsyat dan nyata di tengah-tengah umat, di tengah bangsa yang kita cintai ini, dengan mengatakan Adam dicipta untuk kekal di Eden. Ternyata itu adalah tipuan iblis. Iblislah yang mengatakan Adam dicipta untuk kekal di Eden. Iblis yang mengatakan itu. Dan Leo, pendeta Edi Leo, jelas-jelas ingin menegaskan kembali bahwa Tuhan memang menciptakan Adam kekal di Eden. Dengan kata lain, Edi Leo adalah perpanjangan tangan iblis yang ada di Gan Eden. Jadi Edi Leo ini ingin berkata kepada kita orang Islam ini, orang Islam, andai saja nenekmu tidak makan, kakekmu Adam tidak makan, itu kau akan hidup kekal di Eden. Padahal itu adalah tipuan iblis. Data dua-duanya dan data dua-tiganya jelas mengatakan apa? Jangan sampai dia mengulurkan tangannya untuk mengambil buah hidup kekal atau merabanya. Jangan sampai, karena kapan dia meraba atau memakan buah kekal, maka dia akan sama seperti kita, yaitu malaikat dengan Elohim. Malaikat Elohim yang kekal, tidak mengalami kematian pada saat itu. Ini fakta real. Fakta real. 2000 tahun Kristen telah ditipu dengan ajaran tersebut. Adam mewariskan dosa. Mana dalilnya? Adam hidup kekal di Eden cuman karena digoda oleh iblis, maka dia terpisah dengan Tuhan. Maka Yesus turun ke bumi untuk menyatukan kembali, mendamaikan. Penipu, pembohong, pendeta besar, malam ini tamat riwayatmu. Saya berharap kepada saudara-saudara saya Kristen yang masih bisa selamat, segera angkat kaki dari agama yang menerima dosa waris dari Adam tapi bohong.
Bohong. Saatnya kalian berbenah, mumpung apologet Islam Indonesia masih ada di tengah-tengah kalian. Jangan mau sesat oleh pendeta Edi Leo. Pendeta Edi Leo adalah penyesat yang nyata di tengah-tengah kita, di tengah-tengah bangsa ini. Oke, data saya sudah sajikan, saya tunjukkan di layar datanya. Faktanya tidak bisa dia bantah, malah dia memelintir dan menuduh saya yang memelintir. Tamat riwayatmu saudaraku Edi Leo. Mending kamu pensiun jadi pendeta dan kau jadi petani saja. Gak usah kau tipu-tipu lagi jemaatmu, karena kau sudah terbukti malam ini adalah mendukung iblis yang menjanjikan hidup kekal di surga adalah iblis, dan kau mengatakan Tuhan yang menjanjikan hidup kekal di Eden. Padahal iblis bukan Tuhan. Malah Tuhan yang tidak mau Adam kekal di Eden. Oke, lanjut. Saudara Nelson Malintoy, silakan. Buka kamera. Ya, selamat malam Bang. Malam juga. Nah, bagaimana? Kabar sehat? Sehat-sehat. Ya Bang, ya cuma saya mau ralat. Itu tadi bukan pendeta Edi Leo. Iya, silakan. Itu menurut informasi yang saya dengarkan 8 tahun yang lalu. Sekarang udah aktif lagi dia. Kalau pendeta Edi Leo saya kenal. Tadi bukan. Oh, siap. Cuma namanya saja yang mirip. Iya Bang, jadi dari pembahasan Abang tadi dengan Pak Leo tadi itu memang agak keliru Pak Leo ya. Gimana? Jadi Pak Leo itu agak keliru. Iya, keliru, iya. Iya, kelirunya di mana? Kelirunya bahwa dikatakan bahwa Adam hidup kekal di Taman Eden. Yang Padahal itu janji iblis. Nah sebenarnya iblis juga tidak bisa berjanji dengan memberikan hidup kekal. Cuma dia memberikan fakta dan betul. Nah, ini lebih pintar dari Edi, dari Pak Leo. Lebih jujur. Betul itu. Lebih pintar dari yang lain, cuma dari Alkitab. Itu dari Bible. Jadi kita baca salah menafsirkan itu berbahaya juga. Nah, berarti ajaran yang selama ini bahwa Kristen itu mewarisi dosa dari Adam itu salah atau betul? Nah, begini, dalam ini sebenarnya bukan mewarisi, tapi dosa awal. Dan dosa awal kan pertama kan Adam dan Hawa. Bukan terus mewarisi. Jadi kita dalam keadaan manusia yang berdosa, seperti tadi yang saya katakan tadi. Jadi sejak kita lahir dalam dunia ini sudah dalam keadaan berdosa sebagai manusia. Waduh, dari mana dosanya? Jadi begini banget, kalau saya baca dalam Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, itu fitnah. Itu fitnah. Ini kan yang sesuai yang ada di dalam Alkitab. Iya. Sorry. Tapi penulis yang sama juga mengatakan dalam 1 Timotius 2 nomor 14-15, Adam tidak mewariskan dosa, perempuan itu pun tidak mewariskan dosa. Kontradiksi. Ya begini Bang, saya tidak katakan Adam mewariskan dosa, bukan. Tapi menjalarkan dosa itu sama aja. Bukan begini Bang, maksud saya, kita manusia ini semua kan dalam keadaan berdosa Bang. Bagaimana ceritanya Anda memfitnah manusia dalam keadaan berdosa? Nah. Sementara dalil Kejadian 1:28, Adam dan keturunannya baik laki maupun perempuan aku berkati. Kejadian 5 nomor 2, Adam keturunannya aku berkati. Di mana kita berdosa? Di mana Bang? Di mana? Dosa itu di mana kita? Laki akan bekerja bersusah payah mencari apa namanya? Oh, itu potensi yang ada pada diri manusia yang diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan kepada kita, itu bukan dosa. Sebenarnya itu bukan.
Itu Konsekuensi dari potensi yang ada pada diri kita untuk kita menjadi pemimpin di bumi. Kita harus menaklukkan Kejadian 1:26. Kita harus menaklukkan bumi. Bagaimana kita mau menaklukkan bumi kalau kita tidak bekerja? iya benar. Jadi itu bukan dosa, Bang. Itu potensi yang ada pada diri manusia berkesesuaian dengan alam kita bernama bumi, bukan di Eden. Kalau di Eden kita nggak perlu berusaha memang, karena itu surga. Oleh sebab itu kan waktu masih di Taman Eden kan mereka tidak bekerja. Iya, karena itu surga. Di surga itu tidak ada orang bekerja, termaknikmatan, tinggal menikmati. Tapi kalau di bumi, alamnya beda. Nah, sedangkan Adam dicipta bukan untuk di Eden, dicipta untuk di bumi. Baiklah kami menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kami, untuk berkuasa di bumi, baik terhadap ikan di laut, burung di udara, dan binatang di daratan. Nah itu berarti memang kita harus berusaha. Kalau kita tidak berusaha di bumi, maka kita hidup seperti kera, monyet. Ya, jadi yang saya maksudkan bahwa manusia ini semua kan berdosa, Bang. Kalau dalam ajaran Kristen, dalam Itu fitnah. Roma 3 ayat 23 juga mengatakan bahwa semua manusia semua melakukan dosa. Nah, itu fitnah. Sama seperti iblis di Eden, fitnah juga. Kalau kau makan, kau tidak mati, itu fitnah lagi. Kapan kau makan, maka kau ikut kekal, itu fitnah lagi. Paulus datang memfitnah lagi. Kenapa bisa demikian? Karena itu menggenapi daripada angkatan jahat yang memutarbalikkan firman Tuhan. Tuh. Nah, fitnahnya dari mana, Bang? Memfitnah manusia dan Adam itu memiliki dosa waris. Itu fitnah. Begini, Bang, tadi kan saya katakan bukan dosa waris, Bang. Lah, tapi kita ini sudah berdosa katanya. Lalu dari mana potensi dosa itu? Kalau bukan Adam yang di bawah-bawah. Makanya saya tanya, sekarang manusia memiliki potensi dosa nggak? Yes, tapi bukan dosa waris. Iya, makanya saya katakan tadi bukan potensi dosa dari dosa warisnya Adam. Saya bukan bilang itu. Maksud Nah, saya, tapi ada dosa. potensi dosa nggak? Nah, seperti yang saya gambarkan tadi siang kepada saudara, satu kelompok manusia di bumi ini yang mewarisi dosa memang Kristen. Kristen ini adalah pewaris dosa, tapi bukan dosa Adam yang diwarisi, tapi dosa para penyalib nabi-nabi. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Kristen ini adalah pewaris dosa. Sangat benar itu apa yang dikatakan oleh Abang Jumas. Sangat benar sekali. Nah, sudah. Cuma yang saya maksudkan dalam ayat Roma 5 ayat 12 di situ, di mana keberadaan manusia dalam potensi manusia itu berdosa enggak? Potensinya melakukan dosa, iya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, farikan hada wa farikan haqqa alaihi muddalala. Potensi manusia itu dua, bisa jadi baik, bisa jadi jahat, bisa bertakwa, bisa kufur, ingkar kepada Tuhan. Memang, tapi itu tidak menjadi dasar pijakan untuk memfitnah Adam. Kalau kita merujuk pengakuan Yesus dalam Matius 23:32 sampai 36, Kristen ini memang pewaris dosa dari angkatan jahat. Jadi begini, Bang. Saya bilang saya memfitnah Adam. Makanya saya bilang tadi bahwa manusia Anda membawa Roma 5:12 itu fitnah itu. Coba Anda baca. dalam Roma 3. Nah, saya baca dalam Roma 3. Roma 5:12 itu fitnah terhadap Adam. Di sini kan menyatakan bahwa semua manusia, Bang. Nah, Adam keturunannya, semua manusia. Di sini kan sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia. Ya itu sama, garis bawahi sama. Iya. Terus? Ya, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu. Itu itu sama. Iya. Nah, iya. Nah, itu cuma hanya katakan sama seperti. Ya, terus? Dan oleh dosa itu juga maut. Kata dosa itu maut. Nah, dari terus? maut menggalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, itu fitnah itu. Nah, itu fitnah. Sesuai dengan itu fitnah. Nah, yang saya baca. Oke. Baik. Fitnah. Apakah itu? Apakah saya baca ini fitnah?
Apakah seluruh manusia itu mengalami dosa karena Adam? Begini Bang, saya tidak katakan tidak mengalami karena Adam, bukan. Nah, ya kalau bukan karena Adam berarti enggak, berarti masing-masing kan? Iya. Karena semua manusia memiliki potensi bisa melakukan dosa. Nah, itu baru betul. Itu baru betul. Nah, Iya. sekarang permasalahannya Adam tidak mewariskan itu. Yang nyata mewariskan, sekali lagi saya ulang, yang nyata mewariskan dosa kepada saudara kami Kristen itu adalah Farisi. Jadi beginilah Bang. Nah, begini. Makanya umatku binasa karena kurangnya pengetahuan tentang firman Allah, tentang Bible itu. Makanya malam ini saya hanya ingin jelaskan, sebenarnya tidak ada kata waris, dosa waris. Yang ada hanya waris orang, harta orang tua, harta dari nenek moyang kita. Kalau waris dosa, gimana itu? Tapi sebenarnya asal mula dosa itu, garis bawahi asal mula dosa itu pertama siapa? Adam dan Hawa, itu maksudnya. Bukan waris dosa. Ada Bang, ada. Kalau Anda baca di dalam KPR, di dalam kitab saudara itu jelas sekali dikatakan bahwa angkatan jahat, ketika berbicara mengenai angkatan jahat, berarti mau tidak mau, saudara harus memahami angkatan jahat ini menggenapi semua pertumpahan darah yang terjadi dari Habel sampai Zakaria. Itu kata Yesus. Dan semua ini akan ditanggung dari angkatan jahat ini. Siapa angkatan jahat itu Bang? Angkatan jahat adalah yang menerima kebangkitan pada hari ketiga. Itu angkatan jahat. Siapa itu? Kristen kan? Ini ada kata Kristen angkatan jahat. Oke. Sekarang yang menerima kematian memperingati kebangkitan hari ketiga siapa? Islam atau Kristen? Karena kita kan pengikut Kristus, pengikut Nah, Yesus. enggak, bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya, siapa yang menerima tanda kebangkitan hari ketiga? Islam atau Kristen? Tidak ada yang menerima tanda, tapi pengikut. Enggak, yang memperingati, yang menerima pengajaran bangkit hari ketiga itu Islam atau Kristen? Ya Kristen Bang. Nah, sudah, berarti yang memenuhi angkatan jahat siapa? Tapi abang baca lah, itu sebenarnya dari ayat itu tujuannya ke siapa? Abang baca dulu keseluruhannya. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus 3 hari 3 malam. Angkatan jahat yang minta tanda itu. Sebenarnya, Sekarang siapa yang memperingati? Siapa yang memperingati tanda itu setiap tahun? Islam atau Kristen? sebenarnya ayat itu sedang menyatakan bahwa murid-muridnya sudah tidak sabar lagi bahwa apa yang mereka nanti Itu bukan muridnya, itu orang-orang Farisi, bukan murid Yesus di situ. ya orang-orang Farisi, ya betul. Farisi. Nah, itu dia. Jangan bawa-bawa muridnya, Bu. Yang maksud saya itu sebenarnya tujuannya ke orang-orang Farisi itu, Bang. Orang Farisi yang adalah angkatan jahat menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya, menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Pertanyaan saya, agama Kristen ini berasal dari Farisi atau berasal dari orang Arab? Orang Farisi itu kan orang Yahudi, Bang. Iya, itu pertanyaan saya. Agama Kristen ini berasal dari orang Farisi atau orang Arab? Agama Kristen kan timbulnya kan dari Antioquia kan, Antioquia itu. Ya. Siapa di sana yang ada di Antioquia? Muridnya Yesus Kristus, yaitu Paulus. ada. Paulus ada. Di sana ada Petrus, di sana ada Ada Paulus. Ada Paulus. Tidak. Ada Paulus. Tapi yang setahu saya hanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan semua 12 muridnya. Paulus yang ada di Antioquia. Enggak ada muridnya yang lain, cuman Barnabas dengan Paulus di sana. Kemudian Paulus memanggil Lukas dan Markus. Cuman itu doang. Setahun lamanya dia tinggal di sana, di KPR 1126, murid-murid itu kemudian dipanggil dengan sebutan Kristen.
Gitu bang. Jadi orang Farisi menjelajahi daratan sampai ke Antioquia di Turki sana. Kemudian dia mentobatkan orang sana menjadi pengikutnya. Pengikutnya disebut Kristen. Dan kata Yesus, pengikutnya adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada Farisi itu sendiri. Itu fakta. Jadi yang menggenapi angkatan jahat tidak lain dan tidak bukan adalah Kristen. Bukan Itu. sekte sebenarnya, Pak. Lalu siapa? Siapa yang menjadi pengikut Farisi di sini? Islam atau Kristen? Kita bukan mengikuti, Kalau tidak mengikuti lalu apa namanya? kita mengikuti Kristus. Ya, Kristus itulah yang menjadikan Paulus mendirikan Kristen. Kan dari itu, kata ya Kristen itu kan dari Kristus. Iya, dari Kristus memang. Iya. Kristus palsu kan? Bukan begitu konsepnya, Bang. Loh, gimana ceritanya? Yesus yang mengatakan itu bahwa orang Farisi menjelajahi daratan mentobatkan orang menjadi orang neraka. Siapa orang Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi? Ada selain Paulus? Paulus kan Yahudi, Bang. Ya, iya, maksud saya, ada nggak orang yang mendirikan agama di luar Yahudi selain Paulus? Tidak ada, cuma memang dari Paulus dan Paulus. Ah. sudah terima kasih Anda sudah mengaku. Berarti Jadi begini, orang neraka adalah Kristen yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Udah kelar itu bang. begini, Bang. Apa yang Abang sampaikan memang betul. Tapi bukan berarti orang Kristen itu adalah angkatan-angkatan jahat itu. Karena tidak tertulis seperti itu, Bang. Saudaraku, jelas-jelas tak ada orang Farisi selain Paulus yang mendirikan sekte di luar Yahudi. Anda baca di dalam KPR 24 nomor 5. Paulus ini adalah orang-orang Yahudi teriak, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan seluruh orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari Nasorios. Roma 16 nomor 7, Paulus mengaku dia adalah Kristen. Paulus mengaku dia Kristen. Nah, Yesus mengatakan bahwa celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah kau jadikan menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapakah dia yang mendirikan agama di luar Yahudi? Paulus. Apa nama agama yang didirikannya? Kristen. Apa akibatnya jadi Kristen kata Yesus? Menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Lihat tadi bagaimana pendeta Anda. Apa yang dilakukan itu? Apakah itu sebuah kejahatan atau bukan? Kejahatan. Anda sendiri mengakuinya kan? Itu cuma karena dia keliru, Bang. Ah, itu kejahatan, bukan keliru. Dia sengaja jahat, memang jahat. Keliru dia, Tidak Bang. mungkin, tidak mungkin seumuran dia seorang pendeta sesahur dia itu keliru, nggak mungkin. Memang karena jahat ingin menyesatkan manusia. Begini, Bang. Itu fakta, itu real. Kalau saya lihat tadi dia itu bukan pendeta, karena saya kenal pendeta di luar. Dia itu pendeta bang. Terlepas dia apakah Edi Leo yang betul atau bukan, jelas dia adalah seorang pendeta. Dan dia pernah akui itu di komalnya sendiri. Kalau pendeta Edi Leo saya kenal banget, karena pendeta Edi Leo tidak pernah mengikuti seperti ini di komal-komal. Ya, ini. dulu. Tapi kan sekarang dia udah pensiun. Enggak juga, masih bertugas dia, masih melayani. Nah, merujuk dari tema ini dulu, Bang. Dari tema ini. Ya. Jadi kita tidak lari dari tema yang ada, Bang. Jadi Silakan. pada umumnya bahwa manusia itu ya awal mula dosanya itu Adam. Begitu. Tidak ada, kan tidak ada abangku. Awal mula manusia Adam. Iya. Awal mula Adam sebagai manusia, apakah dia memberikan contoh, memberikan dirinya sebagai contoh, pernah hilap,
pernah lupa, pernah kemudian melakukan pelanggaran. Yes, karena sekiranya Adam tidak melakukan pelanggaran, tidak ada potensi pelanggaran pada diri Adam, maka Tuhan akan menggantikannya dengan manusia lain. Adam dibinasakan, tidak cocok dia menjadi penghuni bumi. Allah akan menghapuskan Adam dan akan menggantikan Adam lain. Tidak cocok dia, berarti dia produk gagal. Andai saja tidak ada potensi untuk melakukan pelanggaran. Makanya Al-Quran itu sangat bijaksana, Bang. Al-Quran mengatakan dalam surah Thaha ayat 115, Adam itu cuman khilaf. Lupa dia, lupa. Bukan sengaja dia mau melakukan itu, tapi dia hanya lupa, lalai. Makanya di Al-Quran dikatakan, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih, innahu huwat tawwabur rahim. Ketika Adam itu khilaf, lupa, Tuhan kemudian mengajarkan dia untuk bertobat. Dan Adam bertobat, dosanya diampuni. Diterima tobatnya karena Allah itu Maha Pengampun. Anda baca 1 Timotius 2 nomor 14 nomor 15, Adam tidak memiliki dosa. Begitu juga istrinya. Karena mereka setelah diampuni kan, setelah mereka diampuni. Tapi bukan jadi tidak. Orang Parisila yang mengajarkan bahwa Adam ini menjalarkan dosa sehingga Yesus harus mati di atas tiang salib. Sedangkan membunuh Yesus itu menurut Yesus adalah neraka bagi pelakunya dan kutukan bagi pengikutnya. Jadi tidak ada keselamatan dengan menjadi Kristen, nggak ada. Apa keselamatannya di Kristen? Loh, kan tadi sudah pengikut Parisi orang neraka yang 2 kali lebih jahat. 1, pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Di mana keselamatannya? Janji Paulus, oh nggak bisa. Paulus adalah orang yang menggenapi angkatan jahat, nggak bisa diterima ajarannya. Begitu, Bang. Apa yang maksudnya keselamatan apa maksudnya? Yang maksudnya jadi Paulus apa maksudnya ini? Paulus tidak akan selamat, nggak mungkin selamat dia. Kan yang seperti tadi siang saya katakan dalam Injil Matius 1 ayat 21 dan 23. Begitu juga Injil Yohanes 3 ayat 26, ayat 16, Yohanes 3 ayat 16. Bung, Orang siapa yang percaya, siapa yang percaya itu tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Bukan Paulus yang katakan. Iya, percaya loh ya. Sekarang pertanyaannya, yang menyalib Yesus orang percaya Yesus atau tidak percaya? Tidak percaya. Ya, berarti penyaliban itu berasal dari musuh Yesus kan? Ya, dari yang tidak senang dengan Yesus Kristus. Nah, terus Kristen ini mengusung salib gak? Pada saat penyaliban kan Kristen. Iya, sekarang Kristen ini yang 2 kali, harus ada 2 kali lebih jahat daripada penyalib. Siapa yang menerima hadiah dari penyalib? Islam atau Kristen? Jadi begini, Bang, maksud ya gimana? Maksud Abang, karena penyaliban itu maka Kristen setuju bahwa Yesus Kristus disalibkan. Kristen menerima hadiah dari penyaliban tersebut. Begini, Bang. Tanpa penyaliban Kristen tidak selamat. Yes. Lagi, Bang. Tanpa salib Kristen tidak selamat. Karena saliblah Kristen selamat. Sekarang mau tidak kita deteksi bahwa kebohongan 2000 tahun selama ini itu nyata di tengah-tengah kita? Mau nggak kita buktikan? Begini, Bang, saya jelaskan dulu. Menurut saya sebenarnya tanpa penyaliban pun kita bisa diselamatkan oleh Allah. Dengan cara apa? Dengan menjadi Kristen atau menjadi Yahudi? Dengan cara tadi kita percaya Yesus Kristus. Ya, kalau kita percaya Yesus, apa konsekuensinya? Harus melakukan segala apa yang diperintahkan, bukan? Perintahnya kan dia cuma percaya kepadanya, makanya adalah Yohanes percaya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan?
sebagai Tuhan. Nah, Anda nggak percaya. Allahu Akbar. Inilah yang disebut 2 kali lebih jahat, saudara. 2 kali lebih jahat dari orang Farisi. Karena Anda justru mengatakan dia Tuhan, sedangkan dia harus dipercayai sebagai utusan Tuhan. Nih, tak kasih data. Yohanes 14 nomor 26. Boleh Anda baca. Silakan, saya ingin dengar. Saya rindu ingin mendengarkan dalil itu. Silakan. Siap. Saya akan baca untuk abang yang ganteng ini. Silakan saudaraku yang baik, silakan. Ini luar biasa ini. Yohanes 14 ayat berapa tadi, Bang? 26. 26. Oke, baik. Yes. Nah, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oke, jadi Roh Kudus itu fungsinya mengingatkan, betul? Betul. Nah, coba saya uji apakah Anda betul ada Roh Kudus atau tidak. Tolong bacakan saya Yohanes 14 nomor 31 tanpa melihat data. Mesti baca tuh. Nggak bisa, kan fungsi Roh Kudus mengingatkan. Coba. Tutup mata, pejamkan mata, panggil Roh Kudus, tolong suruh dia ingatkan Anda. Roma 14 nomor 31. Silakan. 1, 2, 3. Apa bunyinya di situ? Berarti abang salah dalam iman ini. Di situ dikatakan Roh Kudus ketika datang dia akan mengingatkan segala sesuatu yang pernah aku katakan kepadamu. Tutup mata, panggil Roh Kudus, bacakan saya ucapan Yesus, perkataan Yesus Yohanes 14:31. Silakan. 1, 2, 3. Tutup mata. Roh Kudus. Berarti Anda tidak memiliki Roh Kudus. Anda sendiri, abang sendiri yang mengatakan. Yesus yang mengatakan itu. Inilah bukti akurat apakah Kristen itu memiliki Roh Kudus atau tidak. Karena fungsi Roh Kudus itu menurut Yesus, dia akan mengingatkan kepadamu segala sesuatu yang pernah aku katakan kepadamu. Nah, sekarang kalau Anda percaya Yohanes 14 nomor 31 itu ucapan Yesus dan Anda adalah pengikutnya dan Anda punya Roh Kudus, Anda akan mengingat perkataan Yesus itu melalui Roh Kudus. Pejamkan mata. Ini dalam hal memang berapa aspek ya. Mulai dua kali lebih jahat daripada orang Farisi. Ini kan. Apa yang bilang tadi mengingatkan. Nah, ketika mulai jauh daripada Tuhan. Kalau Roh Kudus kami jelas. Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Ucapan-ucapan Nabi Isa diingatkan kembali kepada kami. Kami yang menggenapi itu. Anda disuruh baca, sudah bahasa Indonesia, Anda nggak bisa. Atau Yohanes 10 nomor 10. Coba ingatkan, coba Roh Kudus panggil. Roh Kudus datanglah, ingatkan aku ucapan Yesus. Coba Roma 10 Yohanes 10 nomor 10. Juga konsepnya, Bang. Nggak bisa. Berarti yang datang ke Anda itu roh halus. Roh halus. Oke, saudara, masih ada. Kalau kita berbicara dosa, makanya tadi saya bilang, bukan dosa waris, Bang, tapi dosa asal. Iya, silakan aja, silakan. Oke. Tapi kalau tentang keselamatan, ya kita kan dalam ajaran Kristen tetap Yesus Kristus itu. Oke, masih ada lagi yang Anda ingin sampaikan? Jadi sudah finish sebenarnya, sudah selesai. Ya udah, memang udah selesai. Iya. Udah selesai. Ini sudah selesai dalam Ya udah selesai. ya, pengajaran tentang keselamatan itu. Iya, memang sudah selesai, Bang. Udah tamat. Kita naikkan dulu yang lain. Ya. Halo, semangat malam. Halo. Saudara Taurus. Iya, selamat malam Bang Suma.
Malam juga dari Kristen, Bang. Iya. Ya, silakan buka kamera, kita diskusi bersama dengan Bang Nelson. Silakan. Minta maaf Bang Nelson ya. Saya hanya ingin berbicara dengan Bang Suma saja. Oke, siap. Oke. Boleh Bang? Boleh. Silakan buka kamera. Bang Nelson boleh duduk di bawah sebentar? Oke, baik. Oke. Siap. Iya, silakan Abang. Nanti kalau misalnya mau ke atas minta permintaan Bang Nelson ya. Makasih ya, Bang ya. Oke, Bang. Iya, makasih. Oke, silakan Saudara Storus buka kamera. Oke, sudah Bang. Belum? Nah. Wah, keren. Oke, silakan, tema kita ada di sini. Siapa pewaris dosa, Islam atau Kristen? Silakan. Oke, selamat malam dulu Bang Suma. Siap, malam juga Saudara. Silakan. Iya, saya tertarik dengan apa yang diangkat menjadi tema pada malam hari ini, siapa pewaris dosa. Sebelum kita berbicara lebih ke dalam lagi, saya hendak mendengarkan terlebih dahulu penjelasan daripada Bang Suma, kenapa sampai mengangkat tema ini dan menurut perspektif Islam dari Al-Quran tentunya ya. Iya. Dan itu saya mau meminta dulu pemaparan dari Bang Suma. Silakan Bang. Iya, baik. Jadi kenapa tema ini saya angkat? Karena adanya ajaran darah Yesus itu untuk mendamaikan dosa dunia. Surah-surah Paulus menerangkan bahwa Adam sudah menjalarkan dosa ke dunia sehingga seluruh manusia menjadi berdosa. Lalu tanpa penyaliban, tanpa kebangkitan, maka sia-sialah imanmu dan engkau akan masih hidup di dalam kekekalan dosa. Lalu Taurat itu dibatalkan seluruhnya dengan darah Yesus di atas tiang salib, Efesus 2 nomor 15. Dan seluruh ajaran para nabi itu menjadi tak berarti dengan adanya Kristus mati di salib. Nah, jadi menurut Kristen ini adalah pewaris dosa dari Adam alaihissalam. Padahal menurut catatan data di dalam Bible, Yesus yang menerangkan bahwa orang Farisi adalah pewaris dosa dari penumpahan darah terhadap orang benar mulai dari Habel sampai Zakaria. Dan mereka orang-orang Farisi adalah orang neraka yang menanggung semua darah sebagaimana apa yang mereka katakan sendiri di Matius 27 nomor 25, biarkanlah kami dan anak-anak kami yang menanggung darah Yesus, orang benar. Nah, Matius 23:15 diterangkan oleh Yesus, celakalah engkau wahai orang-orang ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Artinya, angkatan jahat membentuk sekte baru di luar Yahudi, di luar Farisi, namanya Kristen. Dan menurut Yesus, pengikutnya adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Silakan. Sudah Bang? Ya. Iya, oke. Perkenankanlah terlebih dahulu saya mau memberikan beberapa catatan penting terkait dengan acara Bang Suma ya sejauh ini. Ya, yang pertama saya tentunya memberikan apresiasi ya dalam acara ini. Namun apabila kita menjunjung tinggi rasa saling menghormati Bang, ajaran agama masing-masing. Iya, begitu menurut saya. Kedua, saya senang ketika dalam acara ini sifatnya hanya sebatas dialog Bang. Iya, sifatnya hanya sebatas dialog dan bukan debat. Iya. Maka dengan itu kita akan mendapatkan wawasan yang jauh lebih luas lagi. Ya, begitu.
Karena memang saya sering mendengar Bang Suma sering mengatakan dalam acara ini bahwa ini adalah dialog lintas agama, ya kan? Akan tetapi kadangkala dari Bang Suma ataupun dari tamu yang hadir itu dari non-Islam itu sering terjebak pada debat, iya. Dan malah lebih parah lagi itu debat kusir, Bang, iya. Dan ini tentunya tidak memiliki nilai etika sama sekali. Ya, kemudian yang ketiga, sehingga kita tidak memaksakan ajaran mana yang benar, ya. Ya, dari acara Bang Suma ini. Yang pada akhirnya penjelasan versi Islam itu melalui Bang Suma seperti itu toh. Penjelasan kami dari kekristenan seperti ini, cukup hanya seperti sebatas itu, Bang. Kita tidak boleh memaksakan mana yang benar dan mana yang keliru. Iya, karena seperti apa yang sudah saya kemukakan tadi di awal bahwa acara ini jauh lebih memiliki nilai apabila kita saling menjunjung tinggi rasa saling menghormati antara ajaran agama masing-masing. Apalagi Bang Suma, apalagi terkait dengan tema-tema yang sering Bang Suma angkat, termasuk pada tema malam hari ini, siapa pewaris dosa. Ini sudah berbicara terkait dengan dogma, dan menurut saya dogma itu adalah nilai mati dari ajaran masing-masing agama, Bang. Iya. Sampai kapanpun kita berdebat malam ini, bahkan sampai pagi, bahkan lanjut lagi sampai beberapa hari, kita tidak akan pernah bertemu dalam satu paham karena memang ini adalah dogma. Iya. Begitu kira-kira, Bang. Oke, baik. Saya terima kasih ya. Ingin tahu dari Anda, tinggi mana posisinya firman Tuhan atau dogma? Tidak bisa dibuat perbandingan seperti itu, Bang, karena memang dogma berangkat daripada firman Tuhan itu sendiri. Oke, baik. Kalau dogma tidak berdasarkan pada firman Tuhan atau buku kitab suci agama kita masing-masing, maka itu adalah dogma yang keliru, ya, begitu. Oke, baik. Sekarang tolong tunjukkan kepada saya, bantu saya tunjukkan kepada saya di mana firman Tuhannya tentang ibadah minggu nyembah Yesus. Minta maaf, Bang, saya datang ke sini hanya ingin fokus kepada tema pada malam hari ini saja, Bang. Enggak, saya ingin menguji pernyataan saudara bahwa masing-masing kita punya dogma, ya kan? Dan kita akan berdiri di atas dogma tersebut, dan Anda mengedepankan dogma, bahkan menyelaraskan antara dogma dan firman Tuhan. Maka saya ingin menguji, apakah Anda selama ini belajar tentang kekristenan? Kalau Anda belajar tentang Kristenan, saatnya lah Anda tahu bahwa agama Kristen itu ternyata menghantarkan manusia kepada keadaan di mana manusia justru jauh dari Tuhan, bukan mendekat kepada Tuhan. Contoh barusan saya katakan kepada saudara, mana dalil firman Tuhannya ibadah minggu menyembah manusia bernama Yesus? Ada atau tidak ada? Ada atau tidak ada, Bang? Baik. Begini, kalau Bang Suma mau Halo? 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 Dogma selaras dengan firman Tuhan. Wah, bahaya itu. Halo, semangat malam saudara Jack. Selamat malam Suma. Malam.
Dari Kristen, Bang. Gini loh Suma, nggak punya agama saya Suma. Jadi gini, udahlah, Silakan buka agama itu kamera. nggak usah diperdebatkan gitu loh. Jangan menambah, bikin kacau gitu loh. Udahlah, biar keyakinannya Suma ya keyakinannya Suma, gitu aja kan udah damai. Ya, keyakinan saya harus amar ma'ruf. Gimana dong? Ya iya udah keyakinanmu, nggak perlu kau paksakan ke agama lain Suma. Udah ada yang Keyakinan orang memaksakan. Ini amar ma'ruf. Faqatilu Orang awliya gini kau nggak syaitan. berhadapan dengan saya ya. Saya itu paling anti dengan orang-orang seperti kau ya. Kau sering saya tag ya. Silakan buka Ya. kameranya kalau gitu. Diskusi dengan saya, silakan. Nggak usah, saya buta agama, nggak perlu diskusi. Ya nggak buta agama Iya. kok dia ngatur-ngatur orang beragama gimana sih? Nah, Baik. iya kau itu bangsa klaso kau itu. Kau itu udah ngatur orang, kau kalau berani ke Surabaya sini kak bantai kau nanti. Loh, ada apa? Sakit hatinya agamanya dibungkap begitu. Sakit hatimu. Saya nggak punya agama, Agamamu. kau kalau mau tahu agama saya muslim. Terus pada saat ada itu. urusan Tapi apa bukan dengan seperti saya? menurut kau itu. Dengan urusan Anda Nah, dengan urusan saya dengan kau banyak, urusan demi bangsa ini. Kau tahu itu. Kenapa? Ada apa dengan Kau sudah bangsa? saya Bukan amati kau- sejak lama kau. Terus kalau Anda amati Kau kan kenapa sering saya rupanya? tag kau itu. Maksudnya Kau apa? kan Saya sering nggak saya kenal tag kau Anda. itu HTI-nya Indonesia. Saya Iya kan? apa? Kau sering saya tag Saya- kau. Kau Apa tuh? HTI-nya Indonesia, kau itu aliran Bisa buktikan? perusahaan. Bisa buktikan? Bisa lah dari ajaran. Nah, coba Dari buka mulut kau, mulut kamera, langsung itu tunjukkan. kan kayak begitu. Anda kayak PKI. Anda kayak PKI. Saya kasih tahu kau, hati-hati aja kau ya. Anda ngancam saya. Anda ngancam saya. Aduh, parah. Iblis ngamuk, teman-teman. Iblis nggak berdaya mengalahkan Bang Zuma. Sampai iblis harus menyuruh tangan kanannya datang di sini. Dan sedikit pun saya tidak pernah takut sama kalian. Sayangnya itu di situ. Sayangnya Bang Zuma nggak pernah takut. Allahu Akbar. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Malam, silakan buka kamera. Kalau dari Kristen silakan. Kalau Muslim dengan hormat saya minta Anda turun. Silakan. Saya malu, Bang. Dari Kristen Iya, Bang. buka kamera. Kita diskusi pelan-pelan. Silakan. Diskusi apa kita, Bang? Ini tema. Siapa pewaris dosa, Islam atau Kristen? Waduh. Waris dosa. Iya, kan kalian harus butuh tumbal disalib darah manusia untuk menghapus dosa waris itu kan? Tanpa darah Yesus, kalian adalah pewaris dosa selama-lamanya. Ayo. Silakan buka kamera. Ya, jadi saya jelaskan ya, Bang. Boleh, silakan buka kamera dulu baru jelaskan. Duh, saya malu, Bang. Jangan malu. Silakan. Iya. Soalnya yang nonton banyak. Enggak, saya mau tanya dulu. Ada ini sering baca Bible? Ya. Sering baca? Ya. Oke. Berarti Anda boleh di sini. Silakan buka kamera. Sering ya. Silakan. Buka kameranya, kita diskusi. Silakan. Anda kan sering baca Bible kan? Enggak, saya nggak pernah baca, Pak. Ini gimana bukanya, Pak? Kamera. Waduh. Enggak pernah baca Bible, terus mau Bentar ya, Bang. mau ngapain? Bikin malu Kristen nanti. Enggak, Pak. Nanti malu Kristen, Jadi- dibuat semakin banyak nanti yang sakit hati. Enggak, Pak. Kan kita diajarkan tidak boleh sakit hati. Ya udah. Bukan masalah Jadi- tidak boleh sakit hati. Kalau untuk siapa pewaris dosa, ya bukan siapa-siapa ya, karena kita adalah keturunan. Kan kita tahu dari awalnya bahwa manusia itu diciptakan, dan akhirnya kalau di Muslim itu Nabi Adam dan Siti Hawa yang memakan buah koldi. Nah, jadinya akhirnya jadi bukan masalah siapa yang pewaris dosa, tetapi ya namanya manusia itu telah menjatuhkan dirinya ke dalam dosa karena pilihannya. Karena ketika manusia diciptakan, dia memiliki namanya kehendak bebas, pilihan untuk memilih
Seperti kita sekarang, kita bisa memilih jalan kita yang mana, mau pergi kemana, mau pergi kemana, mau pergi kemana. Nah, jadi pada saat itu namanya kita diberikan kehendak bebas, sehingga membuat kita punya pilihan untuk itulah titik dimana spesialnya kita sebagai manusia. Diciptakan begitu spesial, kita diberikan suatu pilihan, bukan seperti robot yang disetir untuk seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, jadi kenapa bukan masalah pewaris dosa, kenapa Tuhan Yesus Kristus itu harus datang ke dunia ini? Karena begini Pak, ketika pada zaman dulu itu para nabi-nabi ketika ia ingin datang kepada Tuhan, dia memberikan sebuah kurban persembahan sebagai untuk kelayakan dirinya. Nah, tetapi dari semuanya itu digenapilah dalam diri Yesus Kristus. Jadi di mana mau sebagaimanapun kita manusia ingin melayakkan diri di hadapan Tuhan, itu tidak akan pernah bisa Pak, karena kita ini manusia yang terbatas. Tidak mungkin kita bisa melayakkan diri kita, mau kita berbagaimanapun mau beribadah, mau kita mau bagaimanapun kita bernyanyi, atau kita semuanya itu bukan itu yang Tuhan mau sekarang. Tapi yang Tuhan mau adalah percayalah kepadaku, yaitu dengan iman. Makanya itu Kristen percaya bahwa dengan iman kita diselamatkan, bukan dengan kebaikan, bukan dengan segala perbuatan kita, karena apapun perbuatan manusia tidak akan pernah bisa sanggup. Makanya dibilang kepada Tuhan bahwa kuduslah kamu, kudus karena aku kudus. Bagaimana kita ini manusia mau berusaha bagaimanapun menjauhkan dosa, tidak akan pernah bisa. Dan jujur saya ini adalah seorang perokok Pak, saya berusaha untuk berhenti merokok, tidak akan pernah bisa. Tetapi karena Roh Kudus itulah yang dikirimkan kepada kita, yang diturunkan kepada kita. Jadi ketika Tuhan Yesus itu Kristus naik ke atas surga, dia tidak meninggalkan kita sepenuhnya, tetapi dia memberikan kita sebuah roh penolong, yaitu Roh Kudus. Itulah yang akan memimpin kita, yang akan mengarahkan kita. Dengan apa? Dengan suaranya. Seperti itu Pak. Oke, nanti cari kebun binatang, Anda berkhotbah begitu di sana, itu hanya cocok untuk orang-orang yang tak berakal. Oke Bang ya, makasih. Kalau orang tak berakal Anda ngomong kayak gitu boleh, tapi kalau di depan umat Islam Anda diketawain. Saya cuma menghargai Anda ngomong, nggak ada henti-hentinya. Kasihan kalau saya langsung turunkan, itu tidak sopan. Anda sudah selesai, saya katakan bahwa materi-materi khutbah Anda silakan Anda ke Ragunan, Anda bacakan di sana. Di sini nggak cocok, karena di sini adalah tempatnya orang berakal sehat, bukan tempatnya orang dibodoh-bodohi dengan tipuan murahan dari barat seperti itu. Oke? Makasih saudara tadi ya. Silakan lanjut. Oke, saya klarifikasi dulu tadi, habis baterai Bang tadi, minta maaf. Oke, Ya. silakan. Jadi begini Bang, ya. Saya tidak mau berdebat Bang, tetapi kita hanya berdiskusi saja Bang, ya. Karena kalau kita berdebat, kita tidak akan pernah ada titik temu Bang, ya. Iya. Ya. Diskusi, instruksi dulu, tunggu dulu. Kalau kita berdiskusi berarti argumentasi kita harus dikuatkan dengan dalil. Siap. Oke, siap. Oke. Tetapi jangan dibantah saja Bang, ya. Jangan dibantah. Kita clear saja sampai ini pemahaman Bang Suma menurut Al-Quran, ini pemahaman saya menurut Alkitab. Begitu saja Bang ya. Sehingga pemirsa yang mengikuti live ini, mereka baik dari Islam ataupun non-Islam, mereka bisa mengetahui, oh ternyata seperti ini kekristenan mengajarkan tentang waris dosa. Oh seperti ini ajaran Islam, ya. Begitu ya Bang? Oke. Tapi boleh nggak kalau misalnya Anda melakukan kesalahan dengan membantai isi Bible itu sendiri, boleh nggak saya luruskan? Karena Anda sedang berdiskusi dengan orang yang beda akidah dengan Anda. Begini Bang, begini. Saya mengikuti dari tadi terkait dengan orang-orang yang sebelumnya yang masuk dalam live ini. Saya melihat Bang, minta maaf ya Bang, saya melihat penguasaan Alkitab Bang Suma dangkal sekali Bang. Minta maaf, saya harus berkata seperti itu. Nah, justru Bang Suma hanya justru itu. Iya.
Justru itu karena Anda kemudian lebih hebat dari saya tentang Bible, maka kita nggak usah teori, langsung masuk prakteknya. Ini temanya, kan gitu Bang. Oke, tadi kan minta maaf ya, saya sekali lagi tidak mau menyikapi pertanyaan yang di luar daripada tema ini, ya Bang? Boleh. Apa yang tadi Bang Suma tanyakan. Oke. Iya. Itu cuma menguji doang bahwa ternyata Anda lebih mengedepankan dogma daripada firman Tuhan yang Anda anggap Tuhan, kan gitu Bang. Enggak, Silakan. saya sudah jelaskan dogma itu selalu berangkat daripada firman Tuhan. Kalau Nah, dogma sekarang tidak mana firman Tuhannya tadi? Dogma ibadah minggu firman Tuhannya mana? Ada? Saya tidak mau membahas itu kecuali Bang Suma satu waktu membuat tema seperti itu, lantas saya masuk lagi. Berarti jangankan saya, Tuhan Anda pun Anda bohongi. Berarti Anda diskusi berarti dialog ini tidak memiliki kualitas karena melanggar daripada tema yang sudah ditentukan. Ini dialog Tidak, ngawur Bang. namanya. Saudara, kita belum masuk ke tema. Bung, kita belum masuk ke tema. Saya tadi minta pertanggungjawaban Anda mengatakan bahwa dogma itu selaras dengan firman Tuhan. Saya ingin menguji Loh, kenapa? apakah Anda ini tidak lari dari pernyataan saudara? Ternyata lari. Ada Loh, enggak sabar dulu. belum Ada enggak dasar pijakannya ibadah minggu dari firman Tuhannya? Apa jawaban saudara? Jangan lari dari tema. Begini Bang Suma, kalau saya mau sikapi apa yang ditanyakan tadi itu, nanti dialog kita akan melenceng terus, nanti kita akan berdebat hal yang sudah bukan lagi tema yang pada malam hari ini. Oke. Saya butuh satu kata aja. Ada atau tidak ada dalil ibadah minggu? Bikin saja pada waktu berikut. Lebih panjang. Saya butuh cuman satu kata. Anda membumbuhinya satu kalimat. Tema saja. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Tema saja. Ada nggak dalil ibadah minggu? Ada. Diacungi jempol. Jangan kesana daripada tema ini. Bikin kualitas dialog ini patut diacungi jempol. Jangan kesana kemari. Fokus saja di tema ini. Baik. Berarti kesimpulannya, agama Anda mengajarkan Anda untuk mendoktrin tanpa dalil. Silakan masuk tema, silakan. Saya sudah membawa narasi di awal bahwa Kristen adalah pewaris dosa, betul. Tapi dosa yang diwariskan kepada Kristen bukan dari Adam, tapi dari angkatan jahat orang-orang Farisi. Titik. Sanggah. Oke. Saya mau katakan begini, dosa warisan itu memang di dalam ajaran Islam saya tahu itu tidak diakui karena menurut pemahaman Islam bahwa manusia itu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, betul Bang? Yes. Oke. Betul. Terus? Dan Islam lantas kemudian mengakui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa ialah pelanggaran atas perintah. Dan bagi Islam itu bukan dosa, betul? Kenapa? Bagi Islam perbuatan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu adalah pelanggaran, hanya sebatas pelanggaran atas perintah. Iya. Dan itu bukan dosa. Itu bukan dosa. Itu pelanggaran, itu dosa. Tetapi Adam melakoni itu dan Adam bertobat. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Bertobat dia. Tapi di dalam Alkitab kami tidak ada ayat yang mengatakan bahwa Adam itu bertobat. Coba Anda baca 1 Timotius 2 nomor 14-15. Ya sudah, itu nanti di kemudian hari. Ya sudah. Saya mau fokus dengan apa yang saya mau jelaskan saja, karena kutipan-kutipan ayat yang abang pakai kadang-kala melenceng Bang semua, itu di luar. Saya kasih data, Anda belum baca, Anda sudah nuduh melenceng. Anda kok kayak pendeta Leo tadi.
Jangan-jangan memang Anda saya anaknya. memperhatikan seperti itu setiap kali. Kenapa Anda nggak berani baca abang dalil kutip 1 ayat, Timotius 2 nomor karena setiap 14 kali 15? Abang kutip ayat itu di Ayo. luar daripada tafsiran, di luar daripada esensi yang Saya tidak sebenarnya. butuh penafsiran. Kitab Anda bukan firman Tuhan, hanya perkataan-perkataan manusia. Catat itu. Masa tidak butuh penafsiran? Untuk apa ditafsirkan sementara kitab Anda itu terjemahan yang sudah penuh dengan tafsir? Alkitab itu butuh penafsiran agar supaya esensi yang sebenarnya itu ditemukan, bukan hanya Pertanyaan saya, dibaca kaidah tafsir yang Anda gunakan menafsir Bible itu apa namanya? Ajari saya mau menjelaskan apa yang terkait dengan tema ini. Saya mau lanjutkan, boleh? Terus kenapa Anda lari-lari? Tema tadi Anda mengatakan di Islam itu tidak berdosa. Saya kasih dalil surah Al-Baqarah tadi kubacakan, fatalaqa Adam min rabbi kalimatin fataba alai. Lantas Anda mengatakan di Bible nggak ada. Saya tunjukkan datanya. 1 Timotius 2 nomor 14-15. Anda loncat lagi. Iya, karena saya tidak meminta dalil di buku kami. Anda mengatakan bahwa di dalam Bible itu nggak ada seperti itu. Adam tidak berdosa. Kutunjukkan dalil. Anda keok. Oke. Sekarang coba Bang Suma buka saja dan baca dalil itu. Coba saya mau dengar. Itu kitab Anda kan? Tidak, tapi kan Bang Suma kutip. Berarti itu Bang Suma sudah baca kan? Saya mau dengar sejauh mana Bang Suma menafsirkan. Dengarkan saya. Anda mengajak saya berdebat atau Anda ingin berdiskusi? Oke, saya mau lanjutkan apa yang mau saya sampaikan ya. Oke, saya mau. Anda mengatakan mau berdiskusi kok malah mengajak berdebat. Apa ini? Anda tinggal baca 1 Timotius 2 nomor 14-15. Itu berdiskusi. Anda baca. Saya kasih sajian materi, literasinya dari saya. Anda yang membacanya. Silakan. Diskusi kan? Nah, baca. Enggak. Saya mau lanjutkan saja. Saya mau lanjutkan apa yang di saat Anda keok, muter lagi. Bukan Silakan. mutar, saya mau fokus saja. Saya mau fokus. Oke. Dari diskusi beberapa orang yang telah naik, masuk ke tema. Jangan jadi tim penilai. Masuk ke tema ini, jangan jadi tim penilai di saat Anda sendiri bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa dan tak ada ilmu. Masuk ke tema. Silakan, Bung, silakan. Iya, maksudnya berbicara terkait tema ini, ya. Silakan. Siapa pewaris dosa kan? Ya, saya katakan Kristen. Tapi Kristen mewarisi dosa bukan dari Adam, tapi dari angkatan jahat yaitu orang Farisi. Titik. Sangka itu. Saya mau mengatakan bahwa yang mewarisi dosa itu adalah keturunan daripada Adam dan Hawa. Begitu. Dari mana dosa itu diwariskan? Dari mana dosa itu diwariskan? Oke, saya kasih dia punya catatan Alkitabiah ya. Ya, saya kasih catatan Alkitab ya. Di dalam Perjanjian Lama, silakan Bang Suma nanti, saya sih tidak mau suruh Bang Suma baca sekarang karena pasti Bang Suma tidak mau baca, tetapi silakan dicatat Mazmur pasal 51 ayatnya yang itu tentang Betseba, itu bukan tentang Adam. Loh, baca. Anda berani baca? Anda berani baca? Dari sini saja Bang Suma sudah salah. Dari sini itu berbicara tentang Nathan. Itu berbicara mengenai Nathan dan Betseba. Silakan Anda baca kalau berani. Baca nomor satunya. Berani Anda baca. Itu pengakuan dosa Daud. Silakan Anda baca. Silakan Anda baca. Silakan Anda baca. Silakan Anda baca. tidak menguasai Alkitab. Silakan Anda baca. Silakan Anda baca. Bahwa sesungguhnya Bang Suma itu tidak menguasai Alkitab. Jadi jangan. Anda tinggal baca. Anda tinggal baca. Anda tinggal baca. Anda tinggal baca, silakan buktikan itu. Ini makanya pendeta silakan Anda baca, Bu. Silakan Anda baca. Apa yang sudah terjadi. Jangan curhat. Anda mau berdiskusi atau Anda mau berdebat? Anda mau berdiskusi atau Anda berdebat? Kalau Anda ingin berdebat, saya yang bacakan Mazmur 91. Tapi kalau Mazmur 51. Tapi kalau Anda ingin berdiskusi dengan saya, ketika Anda membawa data, coba Anda bacakan. Baca sekarang Mazmur 51 nomor 1. Apakah itu berbicara tentang Adam atau berbicara tentang Nathan dan Betseba? Jawab.
Suruh pendeta menghadapi saya. Kalau Anda masih minim ilmu, pendeta Anda suruh ke sini. Yang sekolah di Patikan, sekolah di Golgota, atau yang sekolah di kerak neraka yang paling dalam, suruh ke sini hadap saya. Mazmur 51 itu tidak berbicara mengenai Adam. Mazmur 51 itu berbicara tentang Nathan dan Betseba. Paham? Jangan so paten, jangan so pintar. Jangan Anda itu seperti ikan teri, pakai helm, bawa pisau, habis itu nantang saya untuk tarung. Jangan. Meskipun helm Anda itu besar, badan Anda kecil, ikan teri. Saya ikan tuna, Anda ikan mairo, ikan teri Anda itu. Buka mic-nya, jangan matanya yang aja yang dibuka. Tuh, mic-nya tertutup tuh. Tuh, mic-nya tertutup. Buka mute, termute itu, mic-nya buka. Oke, ini adalah pengakuan dosa daripada seorang Raja Daud, Bang. Kalau Bang mau cari tahu, ya. Di sini ini terkait dengan dosa warisan, kan? Ini terkait dengan dosa warisan. Saya mau baca. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Dari sekian panjangnya pengakuan dosa yang dia ucapkan kepada Tuhan Allah, pada akhirnya dia mengucapkan satu kalimat yang terkait dengan dosa warisan ini. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Sekarang bagaimana pemirsa? Apakah kalian mau akui ini? Pertanyaannya, apakah itu berbicara tentang Adam? Berbicara tentang Adam bagaimana? Ini berbicara tentang dosa warisan, kan? Apakah itu berbicara tentang Adam? Loh, kenapa harus digilir ke berbicara tentang Adam? Ini kan berbicara tentang dosa warisan. Masa kan kita Dosa harus warisan, membahas tentang kok Adam? dosa warisan gimana? Dosa warisannya di mana? Daud mewarisi dosa dari mana? Oke, saya kasih analoginya saja ya, karena terkait dengan datanya saya sudah berikan kan tadi. Boleh? Iya, Saya di kasih mana? analogi, boleh? Di mana dalilnya Adam mewarisi dosa itu, di mana dalilnya? Loh, dalilnya tadi saja dosa warisan itu ada kok di dalam perjanjian lama, itu terkait dengan pengakuan dosa Raja Daud terhadap Tuhan Allah. Yang saya tanya dosa waris dari Adam. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bang Suma tidak mau percaya dengan Daud, Nabi Daud. Daud itu ketika dia mengatakan aku dipilih, aku berdosa dari sejak kandungan ibuku, itu nggak ada hubungannya dengan Adam. Ya Allah ya Karim. Iya, tetapi dia mengakui bahwa di dalam kesalahan itu dia sudah menerima dosa warisan. Makanya dia katakan sejak dari kandungan ibuku. Anda mau membantah apa yang diucapkan oleh Daud? Yang saya tanya Adam. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Tidak ada dosa waris di situ, nggak ada dosa waris. Ya Allah ya Karim. Ya astaga, itu sudah jelas disampaikan oleh Daud. Dosa waris yang saya tanya dari Adam. Biarkan pemirsa yang menilai sendiri ya. Orang sudah pada tahu itu. Apakah dalil yang saya sampaikan ini tidak ada kaitannya dengan dosa warisan? Ya. Apa, mana dosa waris di situ, mana? Mana? Biarkan pemirsa sendiri saja yang menilai. Mana? Enggak usah nangis. Tunjukkan di mana dalilnya. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kita
tidak akan pernah mendapatkan satu titik temu kalau misalnya Bang Suma memaksakan tentang terkait dengan Adam itu, sementara saya memang patokan pada tema yang sudah Saya diangkat itu dan yang manusia saya pertama sampaikan. siapa? Manusia pertama itu siapa? Manusia pertama. Iya, akan tetapi kan dia tidak sadar bahwa dia memberikan dampak dosa warisan kepada keturunannya. Jadi kita melihat sebuah penilaian daripada keturunannya itu. Begitu. Saya kira apa yang saya Mana dalilnya ada mewariskan dosa kepada keturunannya? Dalil yang kita minta mana? Ayo, jangan tipu-tipu. Ayo. Iya, di dalam cerita tentang Adam dan Hawa itu tidak dijelaskan tentang dosa warisan, tetapi nanti di kemudian hari kan pemahaman orang melihat bahwa oh ternyata itu ada. Dari sini berarti Bang Suma tidak mau menerima segala apa yang disampaikan oleh Raja Daud. Berarti Bang Suma tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Daud. Saudara, Anda harus tahu pola kitabnya Yahudi itu ya. Di dalam kitabnya Yahudi, mereka dipahamkan dengan sangat jelas bahwa penyesat atau orang-orang fasik itu memang sudah ditetapkan Tuhan dari sejak dalam rahim ibunya kandungan. Oke? Tetapi itu bukan menjadi Mana dalilnya itu? Dalil apa? Itu yang seperti itu. Yang dimana dari zaman Yahudi itu sudah seperti itu. Mana? Tuhan mengajarkan kepada mereka bahwa Tuhan memilih coba Tuhan tunjukkan memilih mana. Tuhan memilih Asal bunyi sabar saja dulu sabar. Tuhan menyampaikan kepada mereka Bani Israel bahwa Tuhan telah memilih para pendusta-pendusta dari sejak dalam rahim ibunya. Para pendusta, para penipu, para fasik itu sudah menyimpang dari sejak dalam kandungan ibu. Itu di dalam kitabnya orang Yahudi sudah dijelaskan itu. Mazmur 58 Anda baca. Nomor 2, nomor 3. Nah, lari kan? Lari. Makanya ketika Paulus mengatakan aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku, pertanyaannya dipilih sebagai apa? Dipilih sebagai penyesat atau dipilih sebagai orang benar? Karena penyesat itu sudah dipilih dari sejak dalam kandungan ibunya. Paulus mengaku aku dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Di dalam Galatia 1 nomor 15. Nah sekarang kalau dia dipilih dari dalam rahim ibunya, dipilih sebagai apa? Orang benar bang. Kalau orang benar, kenapa dia nggak mendampingi Yesus pada saat Yesus penginjilan? Sedangkan di dalam Mazmur 58 nomor 2 nomor 3, penyesat itu sudah dipilih dari kandungan ibunya. Orang fasik dan pendusta-pendusta telah dipilih dari sejak dalam kandungan ibunya. Pahami itu, belajar kalian, belajar. Paham ya? Nah, akhirnya lari kan? Lari. Saya belum masuk ke materi loh. Saya masih mengikuti gayamu. Ternyata masih seperti itu saja kelasmu. Oke? Saya belum masuk. Belum. Ternyata kelasmu cuma begitu doang. Apalagi alasanmu? Ambil baterai. Itu alasanmu lagi. Bateraimu apa? Hancur, meledak. HP-mu meledak. Datamu tidak bisa menyelamatkanmu, anak muda. Ilmumu selama kau masih oten, ya begitu-begitu aja. Kau akan membantah dalil kitabmu sendiri. Pahami itu. Halo, semangat malam. Selamat malam Bang Suma. Dari Kristen. Iya, untuk lemari dong Bang Suma. Buka kamera, silakan.
Selamat malam, aku datang. Iya, malam Bang, malam. Ya, silakan Saudara Friendly. Ada yang ingin Masih disampaikan? penasaran ke kemarin bang, yang ke kemarin, yang Apa ke tuh? kemarin saya tanya dong bang, Gimana, soal gimana? ibadah sabat itu, soal ibadah itu, Iya, iya, kan ada dua denom kan, yang ada beribadah hari Minggu dan juga beribadah hari Sabtu gitu bang. siap. Terus? Gimana itu bang? Iya, saya hanya ingin mengatakan begini, bahwa bahasa Yunani, bahasa Ibrani itu hari Sabtu sama-sama Sabat. Kalau dari bahasa Ibrani-nya Sabat, bahasa Yunani-nya Sabaton. Dan itu dua-duanya bercerita tentang hari Sabtu. Kalau hari Minggu yang dilakoni hari Kristen hari ini itu Kiriaki. Kiriaki itu artinya hari dewa. Sedangkan Sabat itu adalah hari Buat manusia ya bang. gimana? Tuh hari Minggu itu buat manusia ya bang. Nggak ada perintahnya memang di Bible. Nggak ada Saya perintah bingung di situ, Bible. Tidak ada perintah di Bible untuk ibadah hari Minggu. Ibadah hari Minggu itu tradisi yang diwariskan Roma Yunani sampai hari ini. Mas saya salut sih di agama abang. Soalnya kalau di agama abang kan masuk masjid gitu lepas sendal, cuci tangan di kaki. Saya salut sih. Ya, itu diperhatikan oleh orang-orang Yahudi memang, karena kita mau masuk ke rumah ibadah yang kudus, yang suci, maka kita harus masuk dalam keadaan kudus, suci. Tidak boleh sembarangan kita Bang, masuk ke saya sana. penasaran tuh surat Maryam 33 bang. Ya, surah Maryam 33 itu bercerita tentang doa Nabi Isa alaihi salam kepada pencipta langit dan bumi agar dia hidupnya sejahtera, baik masa dia dilahirkan, masa dia diwafatkan, dan masa dia dibangkitkan kembali. Dan itu adalah 3 fase yang dialami oleh seluruh manusia termasuk kita. Itu tidak berbicara tentang penyaliban. Menghina agama abang ya. Iya. Saya nggak merasa dihina bang. Silakan. Terus saya bingung sih tuh, kalau orang-orang Kristen itu beribadah hari Minggu. Sebenarnya di dalam Alkitab saja tertulis jelas-jelas, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Iya. Malah ancamannya bunuh yang tidak mengkuduskan. Keluaran 31 nomor 14, bunuhlah siapa yang tidak mengkuduskan hari Sabat. Oke. Ada lagi? Cuma itu saya bang, salam toleransi ya bang. Iya, sama-sama bang, sama-sama. Salam Maaf ya kalau toleransi. kata saya salah atau apa. Enggak, aman kok, aman. Assalamualaikum, salam toleransi. Shalom. Waalaikum, salam. Ya, silakan saudara Yohanes. Ya, Silakan. selamat malam. Malam. Malam juga ya. bang. Iya. Jadi mengenai apa ini judulnya, pewaris dosa ya. Siapa pewaris dosa? Asal mulanya itu Bang Zuma dari Kejadian 1 ayat 26 ya. Kejadian 1 ayat 26. Iya. Dikatakan begini. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi, dalam Kejadian 1 ayat 26 ini, Bapa yang surga dan Yesus Kristus memberikan kuasa kepada manusia untuk berkuasa di bumi. Nah, kemudian Mazmur 119 ayat 16. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Jadi Adam itu rencana semula itu adalah penguasa di bumi ini ya, penguasa di bumi. Nah, yang menjadi masalah, makanya dalam Kejadian 2 ayat 8 ya, dan Kejadian 2 ayat 8,
Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia dibentuknya ya. Nah jadi rencana semula Allah Bapa di surga adalah manusia itu berkuasa di bumi ya, berkuasa di bumi. Nah, yang menjadi masalah adalah manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, yang menjadi masalah, yang jatuh ke dalam dosa, Hawa yang tertipu. Ingat tadi ada pembahasan mengenai kejadian 3 ya, pada waktu di awal tadi kejadian 3 yang mengatakan ketika ayat 9 ya, ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firmannya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kau larang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku untuk maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan." Ya. Nah, jadi menurut 1 Timotius 2 ayat 14 ya, menurut 1 Timotius 2 ayat 14, lagi pula bukan Adam yang tergoda. Jadi bukan Adam yang tertipu. Bukan Adam yang tergoda untuk berbuat dosa sama ular. Melainkan perempuan itulah yang tergoda, terperdaya, tertipu, dan jatuh ke dalam dosa. Nah, jadi tadi asal mulanya data 15-nya gimana bunyinya, Bang? 1 Timotius 2 ayat 14. Iya, 15-nya. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa, ya. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Nah, berarti nggak ada kan yang mewariskan? Sebentar. Jadi rencana semula Adam adalah penguasa di bumi ini. Tetapi Adam memilih untuk melanggar. Ya, bukan tertipu, dia memilih untuk melanggar, ya. Hawa tertipu. Hawa terperdaya oleh ular, ya. Hawa terperdaya oleh ular. Kalau Adam tidak tertipu, dia memilih untuk melanggar. Nah, ya. Nah, apa akibatnya kalau kita melanggar? Apa akibatnya kalau kita melanggar? Ya, apa akibat kalau kita melanggar? Nah, kalau menurut 2 Petrus 2 ayat 19, ya, 2 Petrus 2 ayat 19, mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu, ya. Jadi karena Adam memilih untuk berbuat dosa, dia menjadi hamba daripada dosa. Ya. Karena Adam memilih untuk berbuat dosa, maka Adam menjadi hamba dari jadi Adam menjadi hamba dosa. Nah, ya. Kemudian Roma 7 ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa, ya. Jadi kalau kita berbuat dosa seperti Adam memilih untuk melanggar, makanya dia menjadi hamba daripada dosa. Nah, jadi yang berkuasa di dunia ini karena Adam melanggar dosa dan ikut Hawa, akibatnya dia berada di bawah pemerintahan setan, ya. Makanya ketika Ayub, ya, ketika Ayub 1, ya, di Ayub 1, saya bacakan penjelasan saya ini, Ayub 1. Di Ayub 1 dikatakan begini, ya. Ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Jadi di alam semesta ini kadang-kadang ada pertemuan seluruh alam semesta di hadapan Allah Bapa di surga. Nah, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Mengapa iblis juga ikut serta? Karena seperti yang saya katakan tadi,
Ketika Adam memilih untuk berbuat dosa, dia menjadi hamba daripada dosa. Dan hamba dosa itu adalah iblis ya. Dia jadi tuan, majikan di bumi ini. Jadi Adam bukan lagi majikan di dunia ini, tetapi iblis menjadi majikan. Itulah makanya yang seharusnya Adam perwakilan manusia kepada Tuhan, sekarang bukan menjadi Adam, tetapi iblis. Nah, makanya dia 7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Karena dia sekarang penguasa bumi ya. Setelah Adam berdosa, yang menguasai bumi ini sekarang iblis. Nah, makanya semua yang ada di bumi ini menjadi di bawah pemerintahan iblis ya. Nah, di ayat 9, di ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, itu asal mulanya. Kemudian dilanjutkan di ayat 2 ya, di pasal kedua. Saya bacakan lagi satu lagi. Pada suatu hari di pasal 2 ayat 1. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Jadi itulah, jadi antara kita dengan Bapa di surga sudah ada pembatas. Ada pembatas, yaitu iblis. Makanya Yesaya 59 ayat 1 mengatakan begini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Jadi ada pembatas antara kita dengan Tuhan. Yang tadinya Adam dan Hawa bisa bertemu langsung dengan Bapa di surga, sekarang ada terhambat oleh iblis ya. Jadi ada